Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denenda Putri Ayuningrum. Biasa dipanggil Denenda dan saya berasal dari Semarang. Saya mahasiswa jurusan Kimia angkatan 2018 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Saya merupakan bagian dari kuliah kerja nyata tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020-2021 yang berlokasi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama terletak di Tembalang dengan memiliki 13 fakultas dan kampus utama lainnya berada di Peleburan. Kuliah kerja nyata atau KKN merupakan suatu pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang memberikan pengalaman untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar wilayah kampus dan melatih kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang ada di wilayah tersebut serta bagaimana cara mengatasinya. Kegiatan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020-2021 ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, yaitu dilaksanakan di daerah masing-masing dikarenakan adanya pandemi COVID-19. KKN dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 11 Agustus 2021 dengan mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Lokasi KKN saya berada di wilayah Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Kecamatan Gajah Mungkur merupakan kecamatan yang berada di bagian selatan Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 907 hektar yang memiliki 8 kelurahan, 51 RW, dan 344 RT. Salah satu kelurahan tersebut yang menjadi tempat kegiatan KKN saya yaitu Kelurahan Bendan Ngisor. Bendan Ngisor memiliki luas wilayah sebesar 60 hektar dengan 5 RW. Masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.561 jiwa dengan penduduk perempuannya sebanyak 3.372 jiwa dan laki-lakinya sebanyak 3.289 jiwa. Sarana prasarana di Bendan Ngisor berupa prasarana kesehatan dengan 5 posyandu dan 1 poliklinik. Prasarana pendidikan dengan 3 PAUD, 1 TK, 3 SD, 1 SMA, dan 4 PT. Prasarana ibadah dengan 5 masjid dan 3 musola. Pada RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor terdapat banyak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, seperti jualan makanan, sembako, laundry, dan kos. Permasalahan wilayah di Kelurahan Bendan Ngisor yang dipilih yaitu berdasarkan adanya kasus COVID-19. Adanya angka kasus positif COVID-19 menjadi tantangan bagi mahasiswa dalam membantu bagaimana mengatasi pandemi yang merupakan bencana nasional ini, di mana kurangnya kesadaran akan kesehatan dan kebersihan. Adanya pandemi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah saja yang berarti melakukan aktivitas apapun termasuk bekerja dan sekolah. Hal ini menyebabkan menurunnya perekonomian masyarakat. Maka dari itu perlu adanya solusi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan kebersihan di tengah COVID-19 ini. Alasan adanya permasalahan ini karena dirasa perlu dan cocok dijalankan di wilayah RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang.
saya Pak Alwan, Ketua RW 3 Kelurahan Penangisor, Kecamatan Gajah Mumpur. Sebetulnya belum terlalu lama saya jadi Ketua RW ya, tapi apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab ya harus kita lakukan. Ya saat ini mungkin Mas Mbak ini jadi perwakilan ya dari diantara beberapa teman yang lain untuk melakukan KKN di RW 3 ini. Ya terus terang sih dirasakan sangat berbeda ya dengan KKN yang sebelum-sebelumnya. Ya karena ini satu kondisi yang memaksa, yang tidak mungkin untuk dilakukan KKN seperti tahun-tahun sebelum kita ada wabah atau pandemi ini. Ya apa boleh buat, kita coba maksimalkan lah ya apa yang bisa menjadi ladang pengabdian buat adik-adik mahasiswa dan apa yang bisa membantu masyarakat RW 3 sini. Mudah-mudahan bisa match ya, bisa memberikan manfaat untuk semuanya, baik untuk warga sini atau mungkin nanti juga bisa juga hasil KKN itu barangkali saja memberikan manfaat untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Pada intinya yang pertama kita terbuka ya terhadap kehadiran mahasiswa, mau melakukan kegiatan KKN, mau melakukan kegiatan penelitian atau apapun yang terkait dengan tugas-tugas di perkuliahan, kita terbuka. Kalau harapan saya ya mewakili warga, ya kita berharap kehadiran mahasiswa ini bisa turut serta mendorong perkembangan atau kemajuan dari masyarakat sini ya. Kemajuan ya tentu saja berbagai hal ya, berbagai bidang. Kemajuan di bidang perekonomian warga, kemajuan di bidang misalnya kepatuhan terhadap aturan atau perundang-undangan, semacam penyuluhan-penyuluhan gitu ya, dan kepatuhan terhadap norma-norma yang lain ya, terhadap misalnya di bidang keagamaan, di bidang sosial. Ya, saya rasa sih harapannya seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa ini bisa match dengan kebutuhan, kemudian juga bisa mendorong perkembangan dan perubahan masyarakat untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas semua sumbangsi, semua pengorbanan waktu, tenaga, dan mungkin juga biaya terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat di RW 3 ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik untuk masa sekarang maupun masa depan, dan syukur juga bisa untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Ya saya mohon maaf karena memang budaya online untuk masyarakat kita ini memang belum rata. Termasuk di RW 3 ini memang masih banyak ya warga yang ya bisa dibilang belum familiar dengan media online, dengan YouTube, dengan WhatsApp ya, walaupun kita tahu sudah makin luas ini ya, tapi masih ada saja yang belum bisa tune in ke situ. Harapan saya atau saran saya ke depan, memang betul mahasiswa sebelum masuk ke satu lokasi itu punya konsep ya, mau apa gitu ya, sesuai dengan bidang keahliannya. Tapi ada baiknya diserap dulu aspirasinya, disurvei dulu kebutuhannya apa yang lebih pas dengan kondisi di satu wilayah, misalnya di satu RW gitu ya. Nah itulah yang mungkin dipadukan dengan bidang keahlian mahasiswa itu, mau bikin proyek apa. Saya rasa sih seperti itu ya, harapan atau saran saya ke depan seperti itu. Kita terbuka dari jurusan manapun, dari fakultas manapun,
sepanjang itu mendapatkan perizinan dari pihak yang berwenang, kita akan support. Saya rasa begitu. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf apabila dalam hal penyambutan ini ada hal-hal yang kurang pas ya, kurang berkenan, atau mungkin partisipasi dari warga sini yang masih kurang optimal ya. Saya mohon maaf, ya memang kondisinya seperti itu tadi. Saya rasa demikian. Terima kasih.